Jumat Agung dan maknanya bagi umat Katolik. Makna Jumat Agung yang pertama adalah mengajarkan kepada semua umat Kristiani bahwa adanya pengampunan dari Tuhan. Makna Jumat Agung yang kedua adalah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Setiap orang memiliki beban dan penderitaannya masing-masing. Siapa saja yang ingin mengikuti Yesus Kristus, dikatakan harus juga siap memikul salibnya, atau beban dan penderitaannya. Menjadi orang Kristiani tidak menjanjikan akan hidup nyaman dan senang selalu. Banyak tantangan kehidupan yang harus Anda lalui. Makna Jumat Agung menjadi momen di mana umat Kristiani seharusnya berbenah dan membentuk mentalitas pemenang. Jadi tidak hanya sekedar perayaan atau peringatan semata, tapi bisa menjadikan diri untuk berkembang ke tingkat selanjutnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mengapa tiba-tiba patung dan salib di gereja ditutup kain ungu menjelang Paskah? 1. Salib dan patung ditutupi kain ungu selama masa Prapaskah, terutama mulai Minggu Prapaskah yang kelima, yang juga dikenal sebagai Minggu Sengsara atau Passion Sunday, sebagai bentuk penghormatan, pertobatan, dan permenungan yang lebih dalam terhadap penderitaan Kristus. 2. Warna ungu adalah warna yang melambangkan pertobatan, pengendalian diri, dan kesedihan atas dosa. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-9. Waktu itu seluruh altar bahkan ditutup tirai besar selama masa Prapaskah. Kenapa? Supaya umat bisa lebih fokus pada penderitaan Kristus dan mengosongkan diri dari segala kemuliaan duniawi. Sampai nanti di Jumat Agung ketika salib dibuka kembali, kita diingatkan bahwa dari penderitaan lahirlah keselamatan. Selamat memasuki Pekan Suci. Tuhan memberkati. Pada perayaan Jumat Agung, Gereja Katolik mengadakan upacara penghormatan atau penciuman salib Kristus. Ada sejumlah orang yang mempertanyakannya, bahkan mencurigainya sebagai berhala. Untuk itu kita perlu memahami makna penciuman salib.
Penciuman salib pada perayaan Jumat Agung bukan berhala, karena yang dihormati bukan salib itu, tetapi maknanya, yaitu Kristus yang tersalib, yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Itulah juga sebabnya, mengapa salib di Gereja Katolik menyertakan tubuh atau korpus Kristus, yang disebut sebagai crucifix, yang arti literalnya adalah seseorang yang disalibkan. Dari pengorbanan di salib inilah, maka seluruh berkat dari Allah mengalir dan Roh Kudus juga tercurah kepada umatnya. Jadi kita melihat bahwa tanpa peristiwa wafat Yesus di salib atau Jumat Agung tidak akan ada kebangkitan Kristus atau Minggu Paskah. Penghormatan salib Kristus dalam liturgi Jumat Agung dimulai sekitar abad keempat di Yerusalem, yang kemudian berkembang ke seluruh dunia, sampai sekarang. Apakah penciuman salib itu berhala? Penghormatan atau penciuman salib Kristus dimulai sejak abad keempat di Yerusalem, kemudian menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Penciuman salib pada perayaan Jumat Agung bukan berhala, karena yang dihormati bukan salib itu, melainkan maknanya yaitu Kristus yang tersalib, yang rela mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya, mengapa salib di Gereja Katolik menyertakan tubuh Kristus atau korpus yang disebut sebagai crucifix, yang arti literalnya adalah seseorang yang disalibkan. Mengapa salib Katolik ada korpusnya? Ada sejumlah orang mempertanyakan mengapa salib di Gereja Katolik ada korpusnya. 4 penggambaran korpus Kristus di Gereja Katolik. 1. Korpus Kristus mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus. 2. Korpus Kristus mengajarkan kita akan keadilan Allah. Sebab Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya akibat dosa kita, hingga Allah sendiri mengorbankan putranya untuk menanggung dosa kita. 3. Korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tak terbatas. Kristus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. 4. Korpus Kristus mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kita kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban dan tak mudah putus asa dalam memikul salib kita sehari-hari. Sabda Tuhan dalam Injil Yohanes mengajarkan agar kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Maka penggambaran Kristus yang tersalib, tidak berarti bahwa kita umat Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Dari mana asal mula jalan salib? Devosi jalan salib diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Sejak abad keempat, zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa merenungkan sengsara Yesus melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah Yesus wafat, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya, dari tempatnya dihukum mati sampai ke Golgota. Namun secara lebih meluas, tradisi jalan salib ini mulai berkembang pesat setelah beberapa tempat di Yerusalem dipercayakan kepada Ordo Fransiskan pada tahun 1342. Seiring dengan perkembangan waktu, maka kita melihat banyak Bapak Paus yang menganjurkan doa jalan salib, karena ini merupakan cara doa yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana caranya Yesus menang atas maut dan neraka? Di puncak Golgota, langit kelam, dunia seakan hening, sebab anak manusia tergantung diam. Darahnya menetes bukan dalam amarah, tapi dalam kasih yang tak mengenal batas. Iblis bersorak, neraka bersuka, mereka kira salib adalah tanda kekalahan. Namun, salib justru menjadi tahta tempat sang raja mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus tidak mengutuk, ia tidak menuntut pembalasan. Justru dari bibirnya keluar kata yang menggetarkan alam. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa
yang mereka perbuat. Dan saat itulah neraka terdiam, setan tertunduk, karena kasih yang diucapkan dari salib lebih kuat daripada 1000 pasukan. Hanya kasih dan pengampunan yang bisa mengalahkan maut. Dan kasih itu adalah Dia sendiri. Dia yang menciptakan manusia dan kini yang membelanya hingga akhir. Dia yang tidak tega melihat ciptaannya binasa hingga rela binasa agar kita selamat. Seorang serdadu pun bersaksi. Musuh menjadi saksi. Sungguh Dia ini anak Allah. Karena siapa yang bisa mengasihi seperti itu jika bukan Sang Pencipta manusia itu sendiri? Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Jumat Agung adalah hari wajib pantang dan puasa. 1. Jumat Agung tidak ada misa kudus di seluruh dunia. Yang ada adalah ibadat Jumat Agung. 2. Altar dikosongkan, salib diselubungi kain dan lonceng tidak dibunyikan. Jam 3 sore adalah jam kerahiman di mana Yesus wafat. Saatnya kita berhenti sejenak, berdoa dan bersyukur karena cinta yang begitu agung. 4. Doa umat khusus. Hari ini gereja mendoakan seluruh dunia, umat Katolik, pemimpin, orang yang belum percaya, bahkan mendoakan musuh sekalipun. 5. Penghormatan salib. Mari kita selalu ingat betapa besar kasih Tuhan Yesus pada kita semua. Di keheningan salib, kasih Tuhan Yesus bersuara paling keras. Tuhan memberkati. Jangan lupa jam 3 sore berhenti dulu dari aktivitas. Inilah momen paling sakral. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus, di jam ini aku ingin tinggal sejenak. Tidak untuk berkata-kata. Aku di sini, Tuhan Yesus. Mengenal jam kerahiman ilahi. Jam kerahiman ilahi adalah jam 3 sore. Pada jam kerahiman ilahi itu kita berdoa dan merenungkan sengsara Tuhan Yesus, khususnya saat Ia sendirian meregang nyawanya. Pada jam kerahiman ilahi ini kita diminta untuk berdoa memohon kemahakuasaannya bagi seluruh dunia, teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malang. Pada saat itu belas kasih-Nya dibuka lebar bagi setiap jiwa. Kita yang berdoa pada jam kerahiman ilahi ini dapat memperoleh apa saja yang kita minta bagi diri sendiri dan bagi orang-orang lain. Pada jam ini, kita mengakui kerahiman Allah bagi seluruh dunia di mana belas kasih menang atas keadilan. Sebagai pengingat jam kerahiman ilahi adalah pukul 3 kata, 3 detik. Pukul 3 kita berdoa pada detik-detik wafat Tuhan Yesus Kristus. Kita meluangkan waktu 3 detik untuk mendoakan dengan hati 3 kata Yesus, Engkau andalanku atau aku berharap padamu. Doa 3 kata ini bisa kita doakan ketika kita tidak mungkin mendoakan doa kerahiman ilahi secara lengkap. Doa yang singkat ini menjadi keselamatan kita dan banyak orang kelak.